Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran PPKN pertemuan ke-14. Sebelum melakukan belajar mengajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dan jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan dan memakai seragam saat belajar mengajar. Marilah sebelum mempelajari materi pada hari ini, marilah kita mengawali dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari materi pertemuan ke-14. Jangan lupa dipersiapkan peralatannya untuk menulis dan mengerjakan soal nantinya. Jika ada soal, slide selanjutnya. B. Materi pada hari ini yaitu seputaran perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan peran tokoh dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik mampu mengetahui peran tokoh nasional dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Slide selanjutnya. Seputaran perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu 1. Peran tokoh nasional dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melibatkan banyak tokoh yang mempunyai peran masing-masing. Yang pertama, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat menjabat sebagai Ketua BPUPKI dan membentuk panitia yang bertugas merumuskan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Yang B. Insinyur Soekarno terpilih sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh BPUPKI dan membuat panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Jadi Insinyur Soekarno itu terpilih sebagai Ketua Panitia dalam perancangan Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Selanjutnya, yang C. Profesor Dr. Supomo terpilih sebagai Ketua Rangkap Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno. Yang D. Husain Djajadiningrat memberikan usulan tentang isi preambel atau kalimat ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial diubah katanya menjadi abadi di belakang dan perdamaian lebih baik diganti dengan dunia. Yang E. Kiai Haji Agus Salim memberikan pendapat tentang bentuk susunan negara dan memberikan pendapat tentang pasal pelaksanaan ajaran agama. Kiai Haji Agus Salim menjadi anggota tim penghalus bahasa. Yang F. Mr. A.A. Maramis selaku anggota dalam rapat Panitia Hukum Dasar tanggal 11 Juli 1945 menyatakan bahwa preambel menjadi sebab dibuatnya hukum dasar. Yang G. R. Oto Iskandar Dinata mengakomodasi perlindungan beragama warga negara Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan usulan memberikan jaminan kemerdekaan beragama sebagaimana pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang H. Kiai Haji A. Wahid Hasyim lebih menunjukkan sisi religius sebagai seorang muslim. Seperti pendapat beliau tentang pasal 29 untuk diubah menjadi agama negara ialah agama Islam. Akan tetapi pendapat tersebut ternyata tidak terrealisasi sampai saat ini. Jadi negara Indonesia itu tadinya adalah negara harus
negara Islam, tapi tidak disetujui sampai saat ini karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi diberikan kebebasan dalam beragama. Yang Mr. Ahmad Subardio mendapat tugas sebagai tim membuat Declaration of Right. Penunjukan ini didasarkan atas perintah Insinyur Soekarno. Yang J yaitu Maria Ulfa Santoso merupakan tokoh yang mengusulkan hak-hak dasar masuk dalam bagian hukum dasar. Yang K Mr. J Latuharhari dalam rapat perumusan hukum dasar mengkritisi tentang kata ketuhanan. Pandangan ini selanjutnya diakomodasi sehingga rumusan dasar negara menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang L Parada Harahap menyampaikan usulan tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Parada berharap mengusulkan agar istilah badan diganti dengan majelis. Usulannya tidak setujui sampai saat ini karena saat ini kita mengenal DPR itu tetap dengan panggilannya Dewan, bukan majelis. Dan untuk menyebut DPR, nah yang tadi DPR, itu dipanggil dengan Dewan, bukan majelis. Dan kata majelis itu untuk MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang M, Mr. RP Singgih memberikan usulan untuk menentukan susunan negara. Yang N, Mr. Tang Eng Hoa merupakan keturunan Tionghoa dan beliau berkedudukan sebagai anggota perumus hukum dasar. Yang O, Dr. Sukiman tentang konsep hak asasi manusia. Dalam sidang beliau tegas menolak Declaration of Rights. Jadi Dr. Sukiman ini menolak tentang Declaration of Rights. Yang P, Purobojo yaitu berkedudukan sebagai anggota dalam sidang panitia hukum dasar dan diangkat menjadi pembahas Dewan Kementerian dan diusulkan oleh Soekarno. Jadi Purobojo ini berkedudukan sebagai anggota sidang panitia hukum yang ditunjuk oleh Insinyur Soekarno atau yang diusulkan oleh Soekarno. Yang Ki Mr. Susanto Tirtoprojo memberikan usul terhadap hukum dasar bahwa dalam bab-bab dengan nomor Romawi. Jadi Mr. Susanto ini memberikan usulan dalam hukum itu subbabnya itu dikasih nomor dengan angka Romawi. Yang R Mr. M. Santoso mengusulkan bahwa hukum dasar harus membahas tentang negara. Beliau menyampaikan bahwa ini termasuk pemberian jaminan kepada rakyat. Yang S. Mr. Wongso Negoro mengemukakan pendapat tentang hak beragama dan melaksanakan agama yang saat ini tertuang pada pasal 29. Yang T. Wurjoningrat mengajukan usul adanya satu pasal dan undang-undang dasar yang berisi tentang diperbolehkannya pembicaraan hal-hal internasional dalam Badan Asia Timur Raya. Terima kasih. Terima kasih kepada peserta didik yang telah menyimak materi pada hari ini. Itu adalah peran tokoh-tokoh dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan jika peserta didik ada yang belum jelas, silakan nanti dipertanyakan di WhatsApp. Sekian dari Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.